Ini ya, nih. Ya. Ya, ini. Saya anggota PWI. Tuh. Oke. Sahabat Kompas.com, Bareskrim Polri telah menahan Edi Mulyadi di Rutan Bareskrim pada Senin 31 Januari 2022. Edi ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian berdasarkan sara dan penyebaran hoax. Sebelumnya, Edi menyampaikan pernyataan sara terkait dengan kritikan yang menolak perpindahan IKN ke Kalimantan Timur dengan menyebut istilah tempat jin buang anak. Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak. Menurutnya, lahan IKN baru tidak strategis dan tidak cocok untuk berinvestasi. Tak hanya itu, Edi juga menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto seperti macan yang mengeong. Melalui akun YouTube pribadinya, Edi memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas pernyataannya. Menurutnya, istilah jin buang anak yakni untuk menggambarkan tempat yang jauh dan terpencil. Edi menilai bahwa ada pihak yang berupaya memainkan isu tersebut hingga menjadi ramai. Meski demikian, Edi tetap meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan menegaskan tidak berniat merendahkan ataupun menghina pihak tertentu melalui pernyataannya. Setidaknya ada 4 laporan polisi di tingkat Mabes dan Polda terkait pernyataan Edi. 2 laporan diterima di Bareskrim Polri, 1 di Polda Sulawesi Utara dan 1 di Polda Kalimantan Timur. Selain itu, Polri mendapat 16 pengaduan masyarakat dan 18 pernyataan sikap terkait pernyataan Edi. Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik, kasus dugaan ujaran kebencian yang melibatkan Edi pun naik ke tahap penyidikan Rabu 26 Januari 2022. Diketahui, Edi sempat meminta perlindungan hukum dengan UU Pers, lantaran mengaku saat menyampaikan pernyataannya, Edi berkapasitas sebagai seorang wartawan. Namun, sejumlah pihak menyebut bahwa Edi bukan wartawan dan tidak terdaftar di Dewan Pers. Edi pun menampik hal itu dan menunjukkan kartu anggota Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI miliknya. Dia tanya di Dewan Pers, ya nggak ada saya lah. Ya, nggak ada. Sebentar, kita lagi. Bapak karena menduga nanti bakal ditahan. Bentar. Ya. Ini ya, nih. Ya. Ya, ini. Saya anggota PWI. Tuh. Oke. Bareskrim Polri sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Edi pada Jumat 28 Januari 2022. Namun, Edi tidak hadir. Kemudian, polisi menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Edi pada Senin 31 Januari 2022. Usai diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, Edi langsung ditahan. Kepolisian mengaku bahwa ada alasan subjektif dan objektif terkait penahanan Edi. Alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan alasan objektif, ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas 5 tahun. Diketahui Edi akan menjalani penahanan di Rutan Bareskrim selama 20 hari ke depan. Akibat perbuatannya, Edi disangkakan telah melanggar pasal 45A ayat 2 jungto pasal 28 ayat 2 UU ITE
Kemudian pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Jungto pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jungto pasal 156 KUHP. Edi terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun.